Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga, salam respect. Senigibol Saturday Night menyapa Anda bola makan bola dengan title menuju Piala Dunia Qatar tahun 2022 bersama dengan Bang Joko Tetuko, wartawan senior di Kota Pahlawan Surabaya. Sekarang ini pada saat tayang BMB itu Liga Inggris menggulirkan Liverpool lawan Burnley. Liverpool versus Burnley. Selamat malam untuk semuanya, fansnya The Reds, pendukung fanatik, Anfield Gang dimanapun. Hari ini, Senigibol kalau hubungannya dengan pemenang Piala Eropa, Italia, harus saya teriak Benvenuto. Ya, selamat kick off lanjutan Serie A Italia musim anyar. Catatannya hari ini, kalendario Serie A Italia, Inter Milano sudah nggak ada lagi bersama dengan pelatih yang membawa Inter Scudetto, Signor Conte, tidak juga mencantumkan Lukaku. Inter laga perdana Serie A bertemu dengan tim tamu Genoa. Hari ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dicari-cari. Baru datang di caps ke-12-nya bola makan bola. Bola makan bola menuju Qatar. Ya. Saya punya pengalaman 2 kali ke Qatar. Astagfirullah. Termasuk waktu kongres. Aku langsung lemes. Kurung takut nang Qatar. Bang Joko Tetuko bawaan termas yo wis sepuh ya. 2 kali Mas Hendy. Aku mbayangno kurung sama wis ping pindhem rono. Waktu penetapan Qatar tuan rumah 2002 itu. Jenengan di sana. Itu kan ditetapkan di Kongres AFC awalnya. Masih ketua FIFA-nya Sepp Blatter. Dengan bos FIFA waktu itu Sepp Blatter. Sepp Blatter. Iya. Ada di Ya, kebetulan saya salah satu yang ikut dikirim PSSI ke sana untuk PSSI-nya ketua umum masih Pak Nurdin Halid. Nanti akan banyak cerita dikasih wartawan senior Surabaya Bang Joko Tetuko kalau kaitannya dengan caps ke-12. Ini siaran bola makan bola yang ke-12. Banyak narasumber, tamu-tamu yang Kalau di datang di sini. Di AMTV ini bola yakul bola. Bola yakul bola. yakul. Iya, makan. Itu yang saya maksud. Berapa gibol tanya. Filosofinya apa? Termasuk tretan-tretan dari Stadion Gelora Bangkalan. Untuk menjawab pertanyaan, tunggu launching resminya itu Gus Jamil yang nanti akan menyampaikan secara lengkap. Opo sih maksudnya bola makan bola. Tahan di situ, Bang Joko Tetuko. Aku di sini hanya memberi gambaran singkat tentang bola makan bola. Pentingnya karena jenengan sesepuh ya, luar biasa ibadahnya setiap hari. Sama-sama. Please berikan doa singkat supaya perjalanannya program ini lancar sampai kapanpun. Bismillah, saya juga diberikan umur panjang karena kalau hubungannya dengan Piala Dunia Qatar masih panjang. Tahun depan 2022 setelah yang di Qatar, Indonesia menjadi sorotan dunia mementaskan Piala Dunia Under 20 di sini ya. Begitu doanya ini dari Bang Joko Tetuko untuk program BMB, singkatan bola makan bola. Saya kira karena ini juga bagian dari filosofi bola makan bola, ya mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan bola ini saya yakin filosofinya luar biasa. Karena dari bola akan menghidupi semua aktivitas bola secara profesional dan proporsional. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan niat membesarkan TV AMTV ini dengan satu acara yang luar biasa, bola makan bola. Semoga bola makan bola menuju prestasi dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya, amin. Bismillah ya, bisa lancar seperti yang diinginkan sama
Bang Joko Tituko, meskipun baru 12 kali tayang, nanti bisa bersaing di era digitalisasi sekarang ini? Saya sangat optimis, Auranya udah Bang Sandi. semen rasakan di sini. Jadi bola makan bola ini, impian saya sebagai salah satu wartawan yang mulai tahun 85 85 sudah menggeluti olahraga sepak bola sebagai wartawan ya. Ya. Sebagai wartawan, bukan sebagai pemain, bukan sebagai pelaku, tapi sebagai wartawan. Ada satu roh yang hilang dari satu kebanggaan yang sangat luar biasa ini ketika berakhirnya Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Pak Imam Nahrawi yang waktu itu menggulirkan Liga Santri walaupun belum profesional, walaupun bahasanya masih amatiran, tetapi saya punya impian yang luar biasa karena saya punya satu sejarah bersama striker topnya Surabaya yang sama pelatih itu, satu Joko Malis Mustafa, yang jebol kedua gawangnya Niak Mitra Betul. lawan Arsenal. Sama Muhammad Mama Al-Haddad. Ini pernah mendapat tugas khusus bertiga ini ke Pondok Al Zaitun di Subang, Jawa Barat. Jawa Barat, pondok modern yang waktu itu merencanakan membangun sebuah stadion. Stadionnya itu dibangun kapasitas seperti Wembley di London. Kemudian stadion sepak bolanya seperti itu, stadion atletiknya standar internasional. Kami bertiga didatangkan itu, bagaimana santri-santri itu yang punya potensi bermain sepak bola, maka mereka selain mengaji, belajar bahasa, mereka juga akan diberikan kesempatan bermain sepak bola supaya jadi hebat dan menjadi pemain dunia. Kalau sekarang ada AMTV dengan bola makan bola, saya punya keyakinan yang tinggi. Bukan hanya TV-nya ditonton dari kampung ke kampung, dari pondok ke pondok, dari dinia ke dinia, dari madrasah ke madrasah, tapi menjadi kekuatan besar bahwa kita yang selama ini dipinggirkan, insya Allah akan menjadi satu kekuatan besar, bisa menunjukkan pada dunia bahwa kalangan santri bisa melahirkan pemain sepak bola hebat, bisa memberikan fasilitas pemain profesional, televisi yang hebat, bisa memberikan komunikasi yang hebat, bisa juga memberikan sesuatu yang menyenangkan, menyegarkan, hiburan bagi masyarakat. Televisi yang hebat, itu sewornya Bapak Joko Tituko sebagai jurnalis senior di Surabaya. Hebatnya lagi, pada saat berada di bola makan bola menuju Piala Dunia Qatar, kebetulan ya, yang di Polandia striker biasa di koleksi Bayern Munich, pas ya, pas loh. Ini Hari syarat ini. prestasi. Lewandowski benar-benar kita sorot. Nggak tahu apakah tetap akan stay di Allianz Arena atau seperti yang diberitakan sekarang ini sudah banyak yang menggoda Lewi bisa meninggalkan skuadnya Munchen. Julian Nagelsmann seperti Messi, saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan Polandia ini kan sejarah panjang dengan Indonesia. Ada. Karena Polandia ini benderanya merah putih terbalik, kita benderanya merahnya di atas, putihnya di bawah, sama-sama merah putihnya, gitu kan. Iya, iya, iya. Kemudian ketika masih blok timur, zamannya Pak Karno itu paling dekat dengan Polandia. Jadi bagaimana Indonesia Hubungan itu diplomatik ketika itu. hubungan diplomatiknya itu luar biasa dan ada semacam ikatan batin. Jadi kalau negara-negara Eropa Timur itu ada semacam ketimur-timuran dan lebih dekat di Indonesia, karena zaman Pak Karno itu luar biasa untuk bagaimana menggalang kekuatan Eropa Timur, Asia Afrika, yang termasuk dengan menggelar konferensi Asia Afrika yang sampai sekarang tidak mampu dilahirkan seperti Pak Karno melahirkan tahun 55 ketika Indonesia sulit. Ketika Pak Karno tahun 55 bagaimana sepak bola bisa bermain di Australia melawan Rusia ketika zaman-zaman sulit. Ketika itu kita melahirkan bahwa di Asian Games pemain-pemain seperti Sucipto Suntoro, Abdul Qadir, pemain-pemain lama-lama
yang menjadi bagian dari Indonesia waktu itu yang bangkit luar biasa. Kita 4 Asia waktu itu. 4 Asia zaman negara masih sengsara. Wow. Masih banyak orang, mohon maaf, pakai celana kadut istilahnya. Nggak bisa makan Nggak, enak ya. makannya juga masih belum beras semua. Masih ada yang masih makan jagung, beras jagung, gaplek dan sebagainya. Tapi prestasi olahraganya, Sepak bola prestasi sepak bolanya sudah 4 besar Asia. Oh. Ini luar biasa. Itu jadi tambaran buat bagaimana sekarang kita ini ya, sudah sangat maju. Jadi kalau kita- menurut saya sekarang ini di era yang seperti sekarang tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita impikan untuk bisa, karena Indonesia menjadi kekuatan yang luar biasa. Indonesia ini surga kecil yang diturunkan dari surga yang sesungguhnya. Karena apa? Kalau kita impikan surga ada airnya mengalir di sini, air terjunnya, sungai, laut, Iya, iya. tumbuh-tumbuhannya yang hijau indah biasa. Tinggal bagaimana wajada. Sopo sing temen, insya Allah akan membuahkan yang maksimal. Betul, betul. Itu yang dikasih senior. Dan pada saat kita beredar salam, untuk itu harus tahu ya, ini Indonesia untuk Persibaya Surabaya, Kurniawan Dwi Yulianto, minggu besok dia punya tanggung nggak ringan. Sabah FA, ini kontestan Malaysia Super League lawan Pulau Pini. Kurniawan ini beberapa match belum bisa menang. Saya main kasih dungo, mudah-mudahan ya pas main besok kemenangan bisa didapat sama si Kurus Kurniawan Dwi Yulianto. Minggu malam pukul 19.15 ya kick off-nya. Kita berdoa buat Kurniawan Dwi Yulianto. Nanti Seni Gibol akan kembali dengan Bang Joko Tutuko setelah beberapa pariwara. Jangan jauh-jauh, tetap di Aula Media Televisi. Terima kasih. Masih betah berada di Bola Makan Bola menuju Piala Dunia Qatar 2022. Bersama dengan Bang Joko Tutuko menyampaikan salam respect buat teman-teman ada di London Northwest. Ini penonton setianya Bola Makan Bola. Oh, baik. Berada di Kali Kepiting Surabaya dulu. Sekarang sekitar 13 tahun kerjanya di London, dekat dengan stadion New Wembley. Oh, luar Andikin ya lagi nonton bareng di Kali Kepiting, Northwest London. Ya. Kali Kepiting rumahnya dulu. pusatnya Sawunggaling Boxing Camp dulu. Dan selamat malam juga untuk yang di Banana City. Ini lagi mencermati BMB, bonek Warlock, bonek Bonita di Banana City mencermati tayang kita. Ada Mr. Sansan, Mr. Su, ya. Casan, terima kasih ngajakin yang di Banana City. Harus ya setiap malam reguler bisa banyak dapat wawasan sepak bola. Dan ini kan anti mainstream yang dijelaskan sebelahnya Seni Gibol, Bang Joko Tutuko nggak ada di TV nasional ya. Wah, tentang tadi Pak Karno, hubungannya dengan Polandia. Aku baru dengar di sini. Oh, ada zaman dulu. Jadi kalau sejarahnya kita ini kan dengan Polandia itu waktu Presiden Tito sama Soekarno itu dekat sekali. Tito. Jadi zaman Orde Lama kan. Iya. Baik. Terima kasih juga udah berada di depan layar kaca Budi Golo Sudarsono, ular piton. Oh, Nanti tunggu ya. Tunggu masuk line up dari program BMB. Selamat malam untuk Coach M. Zain Al-Hadad, Coach Widodo Cahyono Putro, Coach Fakri Husaini, Coach Rahmat Darmawan, berada di PON Jawa Timur, Rudy William Kelces dengan putranya, Coach Steven. Harus nanti sebelum ke Papua bisa
ngobrol dengan Sandy Gibol di program ini. Ada di Perak, terima kasih. Dukungannya dari Pak Gun, juga Pak Margo. Next week, Sandy Gibol akan coba lebih intens ya. Bagaimana berada di tayangan ini 60 menit. Dan pada saat kita Sabtu malam ini nongkrongin sepak bola dunia, aku siapin gol-gol Paris Saint-Germain pada Sabtu dini hari ini. Pas kita 4-0 aktivitas, lagi-lagi Paris Saint-Germain menang besar, kalahkan Brestoa ya. Cuma di situ pemain anyar yang benar-benar disorot dunia belum bisa main buat skuadnya Mauricio Pochettino. PSG awal musim Ligue 1 menang terus. Aku hari ini juga menyampaikan Assalamualaikum yang di Asprof PSG Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Ahmad Riyad, juga Bang Amir Burhanuddin. Yang di lapangan Pancoran Soccerfield nonton bareng dengan protokol kesehatan ketat. CEO Persiba Balikpapan ya, Gede Widiade. Ini posisi Pemprov. dari Zaman lama Bang ini. Joko Tuko, Pemprov PSSI Jawa Timur 2009. 2009. Iya. Beberapa nama yang masih Anda ingat siapa di sana? Ya, waktu itu ketuanya Pak Haruna kan? Pak Harun Sumitro. Iya, jadi Pak Riyad masih wakil ketua, Pak Figit wakil ketua, kemudian termasuk Haji Santoso masih pelatih PON, karena kita persiapan habis juara di PON Kalimantan Timur. Masih Haji Santoso di PON Jawa Timur. Ingat nama-namanya? Ya, termasuk Andi Firmansyah, itu kan PON yang dilatih oleh Haji Santoso. Mas. Sama Mas Randy Persibaya. Randy Irwan sekarang ini? Iya, Randy Irwan. Istimewa. Kemudian yang di Arema itu Kapten Wahyudi. Ada. Sandy Gibol pakai Persipura, terima kasih juga ya. Ini nggak boleh saya pinggirkan sebagai senior. Banyak memberikan saran kritik Sandy di radio, di TV. Bagaimana coach kesibukannya dengan Persipura Jayapura jelang Liga 1? Jackson Tiago. Ini ya, Persipura Jayapura, sahabatnya baju hijau Persibaya Surabaya. Yang sekarang saya pingin ngobrol dengan Bang Joko Tuko. Respect ADT, respect Bang Mo. Ini harus sedikit banyak masyarakat yang menonton Aula Media Televisi mengetahui siapa itu yang secara bersamaan berpulang ke Ramatua ya kan. Jelang 17 Agustus ADT di Makassar, Andi Darussalam Tabusala. Masuk ke tanggal 17-nya Surabaya, mendungnya gelap ya, mengiringi kepergiannya Bang Embarmen. Ada satu juga dilupakan, yang itu punya sejarah besar. Pendiri PS Bentul Galatama meninggal. Kapan? Almarhum Pak Haji Wan Syafi'i 10 hari sebelum Bang Mo sama Pak Andi meninggal. Tiga Tokoh sepak bola nasional dari Surabaya yang membesarkan sepak bola di Surabaya. Dan mohon maaf, Pak Haji Iwan Syafi'i ini ketika mau mendirikan Bentul Galatama, yang waktu itu karena sementara mengambil home base berlatih di Jember, timnya belum berangkat, maka saya bersama wartawan senior juga, Namanya masih ingat? Pak Abdul Muiz, Jawa Pos, kita bertiga subuh-subuh ke pondok pesantrennya Yai As'ad, masih ada. Yai As'ad Samsul Arifin masih ada. Sukorejo, Situbondo, kita sowan ke sana. Mohon doa restu. Mohon doa supaya timnya selamat. Timnya dapat menjalani kompetisi dengan luar biasa. Dan alhamdulillah PS Bentul zaman itu gaungnya luar biasa. Itu di era Galatama? Era Galatama. Galatama menjelang akhir-akhir tutup buku Galatama. Masih Iwan Syafi'i dari Suryanaga, dari Entertain melahirkan PS Bentul. Kita bertiga ini luar biasa. Jadi kalau Bapak Muhammad Barmen, Bang Mo kita panggil dulu-dulu. Di rumahnya itu ada tulisan. Saya masih ingat, saya masih ngelidik. Bang Mo, kok berani komentar yang keras, berani ngeritik, berani ngelawan, berani segala macam. Apa Bang Mo? Saya ditunjukkan tulisan di atas, kalau masuk di rumahnya ada tulisan
la ya'lamul ghaiba illallah. Karena itu dari surat Al-An'am yang bunyinya itu la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Allahu Akbar. Jadi itu dari sana disebutkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini, di dunia dan di langit ini yang mengetahui kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali. itu keyakinannya Bangmu. Jadi kalau Bang Sandy menangi Bangmu, bahasa Surabayanya, jadi semua jok-joknya itu disampaikan di forum bagaimana memberi motivasi pemain, bagaimana meningkatkan semangat Menurut pemain. Bang Joko itu nggak ada di tim lainnya. Tidak Surabaya ada. benar-benar beruntung ya. Tidak ada. Melahirkan Bangmu. Ada Melahirkan sempat bilang di Bangmu. radio Susana, oh coba ngomong Jose Mourinho. Jose Mourinho mencari klub kaya raya, datang ke Iya, semua Spanyol, ke Inggris, Italia, gampang. Kalau Semua Bang Nur dilahirkan. ini berkorban apapun untuk Surabaya, Asyabab, Persibaya Surabaya, begitu bedanya. Bangmu ke Asabab hidup dan mati. Jadi sampai menjelang akhir hayatnya, Totalitasnya nggak tergantikan. totalitasnya tidak meninggalkan Asabab, walaupun pada posisi Asabab dengan klub-klub yang di Askot Surabaya ada perpecahan. Asabab tidak masuk pada klub yang diakui karena merasa tidak ada. Tapi jiwanya Bangmu tetap bagaimana membina sepak bola, bagaimana mengibarkan Asabab di kampung Arab. Ini satu kemajemukan yang luar biasa. Sempat ada cerita bahwa kaptennya pun etnisnya etnis Tiongkok. No problem. Sekarang Pluralisme ya? loh, sangat pluralisme. Bayangkan waktu Persibaya juara tahun 87, yang waktu habis Persibaya habis-habisan digerogoti pejudi, digerogoti P4 kompak namanya. Zaman dulu ada penataran P4 zaman Pak Harto. Persibaya juga diajar P4. Apa itu P4? Pemain, pelatih, pengadil, mulai wasit ini semua Ya. kompak dengan P1-nya. Apa? Ini kan saya kasih ini apa? Yang jelek ini. Pejudi. Ada waktu itu ya? Oh, bukan ada lagi. Membanjir zaman itu. Persibaya diselamatkan. Dari Asabab yang dikirim, pemain yang terseleksi pertama oleh duet pelatih Rusdi Bahalwan Subodro yang masuk seleksi itu termasuk almarhum putranya Muhammad Barmen, Salim Barmen. Salim Barmen, ada Anis Asabab dari Pamekasan. Kemudian 3 ini ada Masya Allah Asabab tapi mengirim pemain namanya Aris Sainyakit, Aris Nyakit pernah dengar saya. Yongki Kastanya, Ya. Yusuf Muni. Itu Ya. kemarin ikut melayat di rumah Itu duka. setelah eranya Hasan Maghrobi, striker yang dari Bangil itu, yang permainannya luar biasa, dilahirkan dari kampung Arab. Yang sekarang ini kita membina sepak bola seperti yang dilakukan Bangmu, Abammu, bagaimana mungkin di kampung Arab, di kampung pecinan sudah tidak ada lagi klub sepak bola yang bisa mengakar kemajemukan berbangsa, bernegara, beragama, bersosial dalam Pancasila. Tidak nampak. Ya. Yang nampak sekarang sudah di klaster-klaster. Tidak ada bagaimana membaur. Bisa ngerti. Bangmu membaurkan itu luar biasa dengan motivasinya, dengan keuangannya, dengan mengorbankan semuanya. Saya sepintas saja berada di rumah duka kemarin ngelihat bahwa ini tamu-tamu yang datang ya, yang bertakziah itu memperlihatkan bahwa Bangmu semasa hidupnya total untuk sepak bola itu dia Indonesia merah putih lebih kuat, betul ya Bang Joko Tutuko? Waktunya untuk season kedua habis, nanti kita teruskan di season yang ketiga. Ibarat main bola, kita akan kembali di menit ke 50. Tenang ya, tenang. Pemirsa jangan jauh-jauh, tetap di Bola Makan Bola menuju Piala Dunia Qatar tahun 2022. Luar biasa. BM
Terima kasih. Terus mencermati bola makan bola. Sabtu malam saya diulangi. Semuanya saya minta memberikan dukungan, support penuh. Masih di bulan krusial bangsa kita. Agustus. Itu ada anak bangsa namanya Kurniawan Dwi Yulianto. Besok si Kurus ya panggilannya mengarsiteki Sabah. Ada laga krusial bertemu dengan Pulau Pinei. Kita siapin VT juga. Dulunya yang satu ini bikin bangga Indonesia eranya Sven-Göran Eriksson. Roberto Mancini masih sangat remaja ya, nggak seperti sekarang ini nomor 1 di Eropa memenangkan Euro bersama dengan Azzurri. Dukung Kurniawan Dwi Yulianto bisa menang laganya dilangsungkan pada Minggu malam. Nanti ceritanya jurnalis senior, saya pengen tahu ya versinya Bang Joko Tetuko seperti apa Kurniawan di eranya waktu itu. Apalagi pada saat meledak namanya di Stadion Gelora 10 November. Saya Santiago di sana, Danilo Acai, ya kan, Gutierrez. Terima kasih juga mencermati BMB dengan keluarga Mr. Yulianto yang ada di Driorejo, Bapak Budi Dharma, ada teman-teman YouTube Pro Rocky Production di Yogyakarta tiap malam nonton program ini. Terima kasih yang di seputaran Trobodo mewakili disabilitas Nomo Monterai, sang profesor. Anda cerita Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan ini mutiara yang ditemukan dari Magelang. Jadi anak dari kaki Gunung Tidar dan Gunung Merapi. Kurniawan ini pada saat main di Bareti ketika dikirim oleh PSSI, seluruh pemain hebat Itali itu tidak ada yang mampu menandingi sebagai pemain yang house goal, main di negerinya orang, di Italiano. Kemudian mutiara ini terus berkembang hebat luar biasa. Tetapi sayang bahwa Kurniawan memang ada ujian-ujian sedikit yang tidak mampu dilewati dengan baik. Di Stadion Gelora 10 November, Anda bersama dengan Seni Gibo menjadi saksi di sana. Apa sih yang jadi faktor non teknis Kurniawan ini bener-bener nggak bisa urusan dimatikan. Bermain sepak bola. Ya. Urusan talenta mengelola sepak bola. Lengkap dia. Dia luar biasa. Urusan di lapangan, kalau dia itu, mohon maaf, jangan 100%, 90% saja konsentrasi urusan sepak bola. Sudah tidak ada yang nandingi lagi. Kurniawan Yulianto. Termasuk nanti malam, kalau dia mencurahkan sebagai pelatih, tidak ada yang ngeriwu-ngeriwui, tidak ada yang menguji-nguji dan sebagainya. Anda jurnalis senior, kenapa memberikan penekanan full konsentrasi? Ketika meleng aja ya, nggak fokus, apa sih pengaruhnya sebagai pelatih? Pengalamannya Bang Joko dekat dengan banyak pelatih-pelatih hebat Liga Indonesia. Saya pelatih itu kalau kecerdikan melihat Al-Haddad. MZN Al-Haddad, kecerdikan melihat. Kemudian taktis Surabaya punya Subodro Rusdi. Rajin mencatat. Detail. Almarhum Andi Teguh sama Danur Windu. Detail. Sebentar. M. Basri itu pelatih alamiah. Dia merentakan ini. Dia lebih detail tahu mana yang harus dia masuk, mana yang harus dia keluar, strategi. Mudah-mudahan ya doanya Bang Joko Tetuko, program ini harus ya cepat atau lambat menghadirkan M. Basri. Media tanah air kelihatannya menjauhi beliau nih. Saya harus bisa silaturahmi sama Coach M. Basri. Lama sekali loh, puluhan tahun. Saya nggak melihat tongkrongannya M. Basri. Penyakit pelatih luar biasa. Saya dengar sempat sakit kapan itu. Tapi dari anaknya siapa Iwan yang di sini, enggak apa-apa, sehat. M. Basri melahirkan pemain-pemain hebat ketika dipercaya Pak Wenes memegang Niak Mitra. Masih mesnya di Dr. Sutomo yang sekarang jadi kantor bank itu, waktu Niak Mitra di sana, bagaimana M. Basri mengajarkan pemain di luar lapangan dan di dalam lapangan disiplin menghargai dirinya. Dan menurut saya itu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana pemain ketika mau berlatih, disiapkan dirinya,
dihargai dirinya, waktu di meja makan, waktu selesai makan, waktu menjelang tidur termasuk berdoa dan sebagainya. Saya sempat mengantarkan terakhir menjelang Niak Mitra ini di ujung bubar, merebut Piala Tugu Muda di Semarang. Saya menyaksikan bagaimana dia dengan pemain-pemain yang baru, pemain-pemain yang anak-anak muda diberi semangat sehingga bisa menjadi juara di Tugu Muda. Yang senior-senior sudah sempat juara di Aga Khan dan sebagainya. Itu juga Bangladesh ya, Aga Khan. Bangladesh. Cup. Itu berkat tangan Pak Basri. Saya masih ingat waktu itu karena disiarkan oleh televisi TVRI, kita menang 2-1 melawan Cina. Istimewa. Datanya benar-benar masih sangat fresh. Diingat sama Bang Joko Tetuko. Spesial ya, Anda cermati di BNB. Yang ini golnya temannya Rudy William Gilchrist, Dullah Rahim yang bikin gol. Umpannya Keberadaan Dullah Rahim sama dengan hari ini gimana? di Makassar. Masih ada? Insya Allah Mas, insya Allah. Dullah Rahim. Dullah Rahim, kiri luar yang luar biasa. Masanya Rudy Gilchrist, coachnya PON sekarang ini. Dan Rudy itu sebagai gelandang Belanda. Jadi kalau ada Nixon-nya Belanda, di Niak Mitra ada Rudy William Gilchrist. Oh. Jadi bagaimana Rudy bisa mengatur irama dengan, padahal Rudy bukan Belanda, orang asli situ Bondo. Posturnya itu bikin orang ngerasa langsung segan ya. Segan, sangat Tiang listrik. sangat Belanda. Nah, berada di program Bola Makan Bola, saya diajakin menuju ke Brazil. Catatan semifinal Copa Libertadores. Di situ udah disiapin ya laga-laga krusial mempertemukan Atlético Mineiro bertemu dengan tim sesama Brazil, Palmeiras. Lainnya ada Barcelona. Jangan salah, ini bukan dari tim Katalan yang sudah berpergian ke Paris, nama strikernya Messi. Ini Barcelona SC. Kalau yang di Camp Nou, Barcelona FC. Tim yang saya sebut from Ecuador. Barcelona SC lawan Flamengo. Ya, gambarannya semifinal Copa Libertadores. Atlético Mineiro versus Palmeiras, Flamengo lawannya Barcelona SC. Kalau di Brasil, Bang Joko Tetuko seneng siapa? Dari dulu masa remaja sampai dengan sekarang ini, pemain top. Nggak tahu kiper, defender, midfield, striker. Idolanya siapa? Seleção Brasil, tim Samba. Kalau tim Samba kan belum ada yang memecahkan rekornya Pele kan? Suka Pele? Loh, sangat suka. Satu, karena warna kulitnya hitam, maka ras itu seakan-akan hilang dengan sepak bola. Padahal di Inggris sekarang masih sering kita dengar, rame. masih ada hal-hal yang terkait dengan begitu. Padahal Piala Eropa aja kan rame tuh. Setelah Piala Eropa juga sama. Ada Rashford, Bukayo Saka. Ya. Ini gagal menunaikan tugasnya sebagai eksekutor. Rasis, itu nggak bagus dari sebuah negara yang mengaku menemukan sepak bola. Sepak bola itu di Inggris seperti demokrasi. Padahal Pele sudah memberikan seperti begitu luar biasa kepada dunia sepak bola. Ya. Sehingga saya mohon maaf kalau mengagungkan Pele sampai sekarang. Kalau itu karena filosofinya dia mampu memainkan sepak bola seperti Muhammad Ali. Bagaimana di atas ring dia mewakili kulit hitam untuk memainkan tinju. Sehingga dunia olahraga ini diwarnai dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. BMB ini nanti termasuk santri-santri, amin, pemain-pemain yang dari bawah nanti, karena sering dibina nanti ke depan oleh BMB, akan menjadi kejutan luar biasa, memberat kontribusi untuk bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa mencetak atlet-atlet pemain sepak bola yang hebat karena BMB. Karena bola makan bola itu filosofinya bukan hanya sekedar disampaikan, tetapi nantinya dari sepak bola memberi makan semua orang yang suka sepak bola. Ya. Penontonnya dapat makan dari sepak bola, pemainnya apalagi. Ya. Yang ekonomi UMKM dapat dari sepak bola. Ya. Semua digerakkan karena BMB ini. Tadi disebutkan sama Bang Joko Tetuko tinju Muhammad Ali. Saya juga punya cerita olahraga yang lainnya di luar soccer. Cerita Olimpiade Tokyo. Ada atlet lempar lembing Polandia lagi. Pas nih ya. Tadi Lewi, yang ini atlet lempar lembing Polandia bernama Maria Andrzejewski. Dia ini rela melelang medali perak
Olimpiade Tokyo untuk membantu biaya operasi seorang balita bernama Milos, kelainan jantung. Istimewa. Istimewa. Atlet lempar lembing Polandia melelang medali perak Olimpiade Tokyo. Hasilnya digunakan untuk membantu operasi jantung bayi berusia 8 bulan. Istimewa. Istimewa. Ya, yang begini-begini ini kan Kita doakan Kita Indonesia doakan. bisa merubah mindsetnya Jadi, untuk terus berbagi sesama manusia. tidak hanya yang dibagi itu tidak hanya yang sakit saja, tapi bagaimana yang sehat supaya semakin lebih sehat lagi, semakin berprestasi. Penting lagi pandai bersyukur. Kita kembali setelah yang satu ini, ya. Berada di bola makan bola menuju Piala Dunia Qatar 2022. Kembali saya diingetin, pas Sabtu ya, tayangan BMB ini, Italia resmi menggulirkan kompetisinya. Italia the best, Euro juara, mempermalukan tuan rumah Inggris yang sudah berapa puluh tahun. Keluarga istana, semuanya selebritis datang di stadion New Wembley. Lagi-lagi Kebangsaan. tidak dinaungi Dei Fortuna. Karena Hokinya ada kebangsaan. di Italia. Italia. Beruntung ya, para algojonya sangat fokus, punya prestasi. Dan itu karena kelebihan pelatihnya, Roberto Mancini, yang menimba ilmunya di Inggris, di Premier League. Roberto Mancini ditemani Vialli yang juga pernah ya kan menikmati gimana euforia Premier League. Mengenai Liga, ini ada catatan ya. Mudah-mudahan jadwalnya nggak berubah lagi. Liga 1 yang akan gulir tanggal 27 Agustus. Di antaranya menghadirkan Elja lawan Macan Kemayoran. PS Sleman bertemu dengan Persija. Persib Maung Bandung, game pertama lawan Barito. PSIS lawannya Laskar Joko Tingkir, di mana sekarang ini pelatih di situ Coach Iwan Setiawan. Persikabu Madura United. Bayangkara lawan Persiraja. PSM game perdana Liga 1. PSM lawan Arema. Borneo lawan Persebaya Surabaya. Satu Nyaliwangi. Bali United Persipura, ini jersinya saya pakai. Persipura bertemu dengan Persita. Ada sahabat kita di sana, Coach Widodo China Putra. Didoain juga sama Bang Joko tadi, bismillah, tidak ada gangguan, lancar sampai nanti selesainya liga. Karena pada saat menunggu sudah lama, 1,5 tahun. BMB mengucapkan terima kasih juga ya sama Sarung Atlas, juga minumannya para ulama, Aula, ada Madu Syarif, Bikotmil Quran, Harumart. Nanti ketika mau pulang, Gus Jamil harus naktir di supermarket Harumart. Masya Allah. Iya, bawa pulang itu ya, borong semuanya. Bang Joko Tutuko, saya mau tanya berikutnya. Sekarang ini Liga Indonesia tinggal nunggu bagaimana yang kelas atas kick off. Anda bersama dengan teman-teman jurnalis, kesibukannya apa? Selain yang di Warta Transparansi, kesehariannya, pengen cerita saya. Kalau nulis kan dua saya. Di mana? Sama dibantu di RRI, editorial RRI Jawa Timur. Boleh. Kemudian kalau masih tetap di teman-teman transparansi, penggiat transparansi. Jadi di istilahnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, PPED, Undang-Undang 14, keterbukaan informasi publik, itu masih ya memberi. Sebelum syuting ya, ini seniorku tadi sempat debat rame. Statusnya apa untuk tayang di BMB? Ada yang menyebutkan pejabat PSSI Jawa Timur, enggak dulu. Pusat itu. Pusat. Banding. Ya, terus ada yang disuruh nulis jurnalis Banding senior. juga. Buat Sandy, karena Anda ini kan berkali-kali berada di sebuah program
radio, televisi, sekali-sekali cantumkan pundits gitu loh. Mewah, pundits. Karena wawasannya buat saya, waduh, subhanallah ya, masih sangat ingat. Saya jadi langsung nyebutin Ping An, Bang Andi Slamet. Itu kalau ngomongin sepak bola tanah air tahun 60-an, 70-an. Masih sangat segar ingatannya. Iri saya. Ada dua, mohon maaf, dari kalangan itu ya. Teman-teman yang bagus menurut saya seperti Bang Mo. Mewakili komunitas Tionghoa. Siapa? Bang Ping An ini kan Tionghoa. Iya, Bang Andi Slamet orangnya. Satunya wartawan Adi Budi Martono. Ada. Masih ada di Genteng. Dulu wartawan Jawa Pos. Andi Budi Adi Martono. Wartawan Jawa Pos lama di olahraga. Insya Allah penulisnya bukunya Asbab. Itu yang sebegini-begini kita membutuhkan lagi. dicari ya. Dan BMP nanti harus bagaimana melahirkan dari komunitas Tionghoa, Tiong Arab, ini semua menjadi satu kekuatan besar. Mohon disimak ya, Gus Jamil sebagai produsernya. Karena apa? BMP. Karena apa? Kalau tidak kita hidupkan, Indonesia ini sepertinya mati. Punya TV banyak, punya radio banyak. Itu yang saya maksud. Tetapi bagaimana kemajemukan tidak bisa dikuatkan menjadi bagian. Karena saya suka, ini pintu pertamanya sepak bola. Karena sepak bola itu dari kampung ke kampung, dari gang ke gang. Orang melarat, orang kaya, orang rumah gedongan, orang rumah sesek, reot pun dia suka sepak bola. Maka kita bangkitkan dari sini kebersamaan berbangsa ini bahwa sepak bola akan melahirkan semua kehebatan-kehebatan dan melahirkan apa? Bahwa membangun di sepak bola ini satu semangat tidak pantang menyerah, semangat selalu bangkit, semangat 6-90 menit pertandingan di lapangan hijau itu menjadi bagian kecil bahwa pertandingan apapun dihadapi dengan fair play. Itu sepak bola. Filosofi itu tidak dipunyai oleh semua cabang olahraga. Mainnya 12 orang, tinju satu-satu, voli cuma 6, basket cuma 5, sepak bola dengan 11. 11. Kalau 12 kan biasanya pakai yang lain 11. tuh ya. 11 dengan yang Anda bilang 12 dukun, yang kan pengatur skor ya. Bukan. Iya. Kalau 12 ini, mohon maaf, yang satu ini ikut satu soalnya. Ini yang menjadi penyakit. Iya, ya tahu. Ini jadi penyakit. Jangan sampai sepak bola itu dirusui itu. Nah, kita kembalikan auranya, rohnya sepak bola itu. Bagaimana bangsa ini bisa berprestasi lagi, bisa hebat dengan tatanan yang hebat, pola yang hebat, semua kita atur dengan yang profesional. Sebab apa? Kalau tidak kita atur profesional, ya mohon maaf, kita ini ketinggalan terus. Saya jujur aja bukan tidak suka ketika cerita soal Inggris, Itali, bangsaku tahu. Kita harus lebih hebat. Ya. Yang di bahas Bang Joko Tetuko, rasa keprihatinannya, ranking FIFA kita terus turun. Terjun bebas, saya nggak bilang turun. Kalau turun, ya kelihatannya sederhana. Terjun bebas, nanti tiba-tiba dahului negara yang baru aja didaftarkan ke FIFA, Timur Leste pada malu, baru nyadar. Sebentar, saya harus menyapa yang dimanapun menonton BMB hari ini pada saat tayang bersama dengan Bang Joko Tetuko. Italia itu resmi menggulirkan Liga Anyarnya 21-22 dan sorotannya salah satu ke Walter Mazzarri. Waduh, keliru. Mauricio Sarri. Ya, udah blank kena yang tadi ya. Terjun bebas sama turun. Mauricio Sarri sebagai pelatih anyar SS Lazio menemui mantan klubnya Empoli. Italia musim anyar ini banyak pergantian pelatih. Bagaimana yang di Inter. Gak ada lagi Conte digantikan dengan Simone Inzaghi. SS Lazio ditinggalkan Simone Inzaghi, datang Mauricio Sarri yang pernah ngelatih Chelsea. Italia suka mana? Tadi kita nyebutin Sampdoria pernah membesarkan nama Kurniawan Dwi Yulianto. Zaman tahun 90-an sampai sekarang, kalau Bang Joko itu kok seneng klub mana? Dari kota Mode, dari Turin, ataukah dari... Saya tidak ada klub di Italia itu yang atraktif, sporadis kecuali AC Milan. Karena melahirkan pemain hebat, melahirkan pemain-pemain yang mampu bagaimana mengubah Italia yang diremehkan menjadi Italia, menjadi kiblatnya sepak bola. Rossoneri yang disukai Bang Joko itu kok eranya siapa itu? Waktu itu kan masih ada Raut Gullit.
masih ada Fabio Capello sebagai pelatih. Capello sebagai Pernah ke pelatih Surabaya. yang pernah ke Surabaya. Kaget, delok stadion Taman Tapi Sari ono waktu Capello ke Surabaya bukan sebagai pelatih AC Milan. PSV Eindhoven. Eindhoven di Kavokat. Iya, waktu itu kan Bener itu. Fabio Dia- Capello bawa Milan. Bawa Milan, SAI. iya. Kalau yang Eindhoven di Kavokat ada Ronaldo, Luis Nazario de Lima belum terkenal. dia main di sini. Betul dua-duanya. Jadi dua-duanya main di sini. Iya, Jadi iya. waktu itu yang sempat main dengan Mitra Surabaya kan. Betul. Jadi satu-satunya klub sepak bola yang sempat meramaikan Surabaya dengan kooperasi supporternya. Betul. Ngomongin bagaimana AC Milan di Surabaya, kita bersyukur beliau masih sehat walafiat. Bos dari Mitra Wonokoyo, Abah Suroso Mangun Subroto. Itu yang Anda bilang tadi, semuanya ketika masih diberi umur panjang, datangkan di program ini supaya membangun Indonesia yang sekarang ini tertidur, sepak bolanya banyak kalah gitu. Setuju ya Bang Joko? Abah sangat- Suroso dipanggil untuk berada di sini. Sangat setuju karena waktu itu kan memang selain bantuannya Philip, ya, yang mendatangkan itu Surabaya ada Pak Agil Jali, Pak Ali Mahakam, almarhum itu yang Ada prajurit yang luar biasa. Imam Utomo statusnya apa itu? Oh, Pak Imam waktu itu sudah di gubernur, tapi Gubernur? ya sudah di gubernur. Berarti gubernurnya Bapak Imam Utomo, wali kotanya Sunarto Sumarparwiro ya? Pengusahanya Abah Suroso. Wah, kuat makanya. Pengusaha dan ada, mohon maaf, ada almarhum Pak Ali Mahakam, almarhum Pak Mislan, bapaknya Pak Fikit. Tahu. Mereka ini kalau Almarhum zaman Pak sekarang ini Agil Haji Ali, Haji Santo. Haji Santo. Jadi Surabaya waktu itu banyak. pendekar Ya, itu sepak yang saya bolanya maksud, yang saya luar maksud. biasa. Dan ini sekarang ini kan mohon maaf agak melempem. Kerupuk itu sudah- doanya Bang Joko Tuko berarti 2021 kita doain akan muncul nama-nama seperti Jalan Iskan, ada Aswananda, anak-anak muda yang Ya, anak-anak muda. punya rezeki lebih ya kan, kaya raya. Ayo sepak bolanya ini dibangun Ja- lagi. Mohon maaf, juga termasuk kritik untuk Presiden Persibaya. Jangan hanya, mohon maaf, memanage aja itu. Bahwa komunikasi dengan supporter, menggaitkan sepak bola, hadir di tengah-tengah supporter, di masyarakat sepak bola, di SSB. Ditingkatkan? Ditingkatkan, karena apa? Dia ini anak muda, yang tidak mungkin sekarang ini hanya di luar saja. Behind the di luar- scene. Anda nggak mau ya, harus sering berada di tengah masyarakat. Ya, harus. Masih pandemi gimana nanti setelah Setelah corona? pandemi. Baik, Ini kan baik, harus baik. kita berikan masukan. Ini Baik, karena baik. apa? Karena potensi yang luar biasa yang bisa membangkitkan gitu kan. Yang terakhir, saya pengen Bang Joko Tuko, Liga 1 tanggal 27 kick off, doanya agar mereka-mereka semuanya ya, dari paling bawah, pedagang lumpia, tukang parkir, pengayu beca, penjual merchandise, tidak lagi cemas. Liga 1 akan gulir. Pesannya apa nih? Supporter pemain ke-12 bisa lebih dewasa, dilarang berkerumun, nggak boleh ke stadion, akan sangat-sangat mendukung yang sudah diputuskan PT LIB, mereka menggulirkan Liga 1, Bang Joko. Yang jelas kompetisi tanggal 27 Agustus masih memprihatinkan. Karena tanpa lumpia, tanpa pedagang di stadion, tanpa teriakan supporter, Hening. semua masih Stadion hening. dalam proses ditonton orang terbatas. Tapi saya mohon semuanya yang bisa terlibat mendoakan supaya kompetisi ini lancar sampai selesai. Sponsornya banyak, kemudian supporternya tertib. Kalau perlu ini menjadi bagian kontemplasi, perenungan bagaimana sepak bola Indonesia nanti bisa seperti yang kita tonton seminggu terakhir ini. Inggris sudah begitu riuh, Perancis sudah hebat, sudah penontonnya teriak-teriak luar biasa. Insya Allah nanti Italia malam nanti juga luar biasa. Kita masih prihatin karena tanpa penonton.
Mudah-mudahan diantar dengan doa semua, penjual lumpia, penjual aqua, tukang tiket, segala macam, supporter-supporter, semua yang punya pemain, klubnya, mendoakan semua. Indonesia mengantarkan kompetisi lancar, dan setengah tahun lagi sudah dibuka sepak bola normal kembali. Kita songsong sepak bola Piala Dunia U20 tahun 2003 di Indonesia dengan kemeriahan yang luar biasa, dengan penyelenggaraan yang sukses, termasuk mudah-mudahan tim kita masuk semifinal. Itu yang diberikan motivasi sama Bang Joko Tuko dari Sandy sebagai penutup. Apapun ya kegiatan Anda kaitannya nih sepak bola, jaga bumi. Kita jaga alam, alam jaga kita. Minimal tidak buang sampah sembarangan. Tahu kan? Bangsa kita ini berada di sebuah daerah yang sangat rawan disaster. Cerita Haiti, semuanya sedih, ribuan yang meninggal ya, gempa di sana. Indonesia apalagi sering kali ada musibah yang namanya bencana alam. Hampir 2000. Dari Januari sampai sekarang di Indonesia ini bencana alam, mulai yang kecil sampai besar, sudah hampir 2000. Makanya minimal harus ya alam kita jaga. Ojo buang sampah ngawur pada tempatnya ketika punya kegiatan apapun. Terima kasih waktunya. Besok ya jangan sampai nggak nonton. Jam 19 ada sahabat kita dari Maluku, Gary Ukubun, memberikan catatan cerita-cerita menarik tentang sepak bola dunia. Terima kasih malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam respect. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam respect.